Yoi. Oke. Pun ya kalau gitu aku sambil sambil mulai aja nih kalau ya yang mau belajar memaafkan gitu aja. Mhm. Ya udah, ini aku mulai siapa ya? Oh, ini. Layarku kelihatan kan ya? Oke. Oke, siap. Sama aku sambil izin live ya di Instagram. Halo teman-teman, terima kasih udah datang ke sesi hari ini tentang forgiveness terapi. Jadi, yuk kita mulai aja ya. Pertama-tama nih, bentar, aku next dulu. Aku mau jelasin, ini kita bakal belajar apa aja. Yang pertama adalah tentang deepening understanding of forgiveness. Jadi kita bakal belajar mengenai pemahaman yang mendalam tentang definisi pemaafan atau memaafkan itu sebenarnya apa gitu loh. Jadi kita menyamakan dulu ya, menyamakan persepsi terhadap definisi memaafkan. Lalu nanti kita akan belajar ada 4 fase pemaafan. Itu di dalamnya ada uncovering phase. Uncovering phase itu adalah fase pembukaan. Yang kedua adalah fase decision phase atau membuat keputusan. Lalu yang ketiga adalah work phase atau fase kerja. Jadi di mana nanti kita proses memaafkannya tuh mulai kerjanya di sini. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah the deepening phase. Jadi nanti kita udah kerjain, kita udah mulai mulai memaafkan, nanti kita mulai perdalam lagi di fase yang deepening phase ini gitu. Oke, next ya. Oke, nah pertama-tama nih teman-teman, aku pengen nanya dulu. Jadi, menurut teman-teman, apa sih pemaafan itu dan bagaimana teman-teman mendeskripsikan atau menggambarkan pemaafan itu seperti apa? Aku pengen coba tanya siapa ya? Ini deh, Mela deh, coba Mela, Mela. Menurut kamu apa Mel? Pemaafan itu, deskripsinya. Seperti apa sih pemaafan? Apa ya, ya, memaafkan lah kalau kesalahan orang ya, memaafkan orang itu pernah punya salah, eee, tapi aku kalau memaafkan tidak melupakan loh. Jadi Hmm. cuma sebatas mengampuni aja, itu aja kalau aku. Oke, mengampuni itu sendiri apa Mel? Kalau Apa kata ya, kamu, kayak apa sih gitu? Rasanya apa sih mengampuni itu? Terus kamu melakukan melepaskan apa gitu? melepaskan rasa kesal, rasa malah ke orang itu, karena kesalahannya dia. Oke, melepaskan rasa kesal dan rasa marah gitu ya. Jadi melampiaskan emosi negatif ya di sini. Iya Oke, betul. udah masuk sih sebenarnya di sini. Tapi ada lagi deh. Coba aku gali lagi ya. Aku tanya yang lain. Siapa ya? Debbie deh, Debbie coba. Debbie menurut Debbie apa sih pemaafan itu dan bagaimana Debbie mendeskripsikan maaf gitu? Apa sih? Untuk Debbie itu maaf itu apa sih? Oh, Given dia ya? Aduh, salah nih berarti aku nanyanya. Siapa ya? Atau ada yang mau coba jawab nggak?
Kalau kata Kak Deboy, pemaafan itu saat kita sudah tidak terganggu dengan hal tersebut atau peristiwa tersebut, Kak Fristi. Oh, I see. Sorry, aku nggak lihat di mana itu chat ya? Aku nggak lihat chat. Oh, ketika kita sudah tidak terganggu oleh peristiwa tersebut. Oke, masuk juga. Yang lain dong. Ayo kumpulin ini definisi-definisinya. Deskripsi memaafkan itu apa? Pemaafan itu Ikhlas, apa? ikhlas. Ikhlas. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Gak apa-apa, di chat boleh atau ngomong langsung buka mic boleh. Atau aku tunjuk loh. Nggak usah ditunjuk lah. Oke, tadi ini ya. Ketika kita sudah tidak terganggu. Tadi Mela tadi mengampuni ya, artinya. Apa? Untuk Mela tuh mengampuni gitu. Jadi kata maaf itu tuh kita tuh sering ya mendengar maaf, tapi kadang-kadang kita sendiri tuh nggak ngerti gitu apa sih itu gitu, maaf gitu. Jadi kayak apakah kita ngomong ya udah aku maafin kamu itu udah termasuk proses memaafkan atau belum gitu kan. Kalau misalkan cuma di mulut doang, apakah itu proses memaafkan? Kan itu sulit ya untuk diketahuinya. Nanti aku jelasin. Ya udah deh, gak apa-apa. Kita tadi dapat lumayan lah, dapat dua lah, mengampuni dan ketika perasaannya sudah perasaan negatifnya sudah dilepaskan ya, intinya kayak gitu. Oke, kita lihat definisi yang sebenarnya. Jadi, katanya forgiveness is a process where someone who has been wrong choose to let go of their resentment and treat the wrongdoer with compassion. Jadi, memaafkan itu adalah proses di mana seseorang yang udah disakiti itu memilih untuk melepaskan rasa rasa dendamnya ya, rasa resentnya ya, rasa dendamnya dan memperlakukan si pelakunya itu dengan penuh rasa kasih sayang gitu. Ini definisi memaafkan, tapi ada lagi, memaafkan itu bisa dideskripsikan dengan yang lain lagi. Jadi, bentar, aku ini lagi. Nah, di sini kita coba gali sama-sama. Apa sih sebenarnya memaafkan itu? Di sini dibilangnya tuh, forgiveness does not mean forgetting or condoning the wrongdoing, granting legal mercy, or reconciling a relationship. Jadi, ini kadang kita suka salah nih ya di sini, suka salah kaprah. Jadi, itu bukan berarti kita tuh melupakan. Bukan berarti kita kayak eh memaklumi ya, memaklumi perbuatan jahat jahat si orang itu dan bukan pula kita itu kayak ngasih mercy itu apa ya? Rasa iba atau rasa apa namanya? Kayak kasih sayang yang apa ya? Yang ya udah sih dia melakukan itu terus kita udah aja treat him or her with mercy gitu. Ya enggak gitu. Atau bahkan memaafkan juga bukan berarti kita itu harus berhubungan kembali dengan orang tersebut gitu. Jadi kita tuh bisa uh, memaafkan orang tanpa kita perlu ngobrol lagi sama orang itu gitu. Jadi di definisi memaafkan yang sebenarnya adalah ketika tuh kita itu udah benar-benar lepas gitu ya. Emosinya itu semuanya udah dilepaskan dan ketika kita ketemu orang tersebut atau ketika kita ingat kejadian tersebut, kita nggak akan ke-trigger. Itu adalah definisi memaafkan. Nah, terus ini dibilangin lagi. Katanya, on the other hand, simply saying the words I forgive you or accepting an apology is not forgiveness. Jadi di apa namanya? Di sisi lain, orang yang sekedar bilang saya mengampuni kamu atau saya memaafkan kamu atau cuman sekedar ya udah sih terima permintaan maaf itu tuh bukan pemaafan gitu. Karena itu cuma di mulut doang. Selama selama perasaan dia masih tersakiti, selama dia masih menggenggam atau mencengkram istilahnya ya,
emosi negatifnya tuh masih dibawa di dalam diri, itu berarti dia belum memaafkan, gitu. Dan lagi, yang tadi aku bilang, memaafkan itu bisa aja gitu, dilakukan sendiri. Karena si orang itu meminta maaf dan tanpa kita ngomong ke si orang itu, gitu. Jadi, proses memaafkan itu adalah proses bekerja dengan diri kita sendiri, intinya tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, apa namanya, jadi proses memaafkan di sini adalah kayak perubahan emosi yang terjadi di dalam diri orang yang disakiti atau si victimnya ini. Jadi fokusnya di victimnya ya, bukan di pelaku, tapi di victimnya. Itu yang namanya proses kan, gitu. Oke, next. Next adalah ini tadi kita berusaha mengerti ya, masih lanjutin ya, masih melanjutkan definisi pemahaman tentang memaafkan. Apa itu memaafkan? Yaitu adalah decision atau keputusan to overcome pain that was inflicted by other person. Jadi keputusan, kita yang punya kontrol, bukan si pelaku, tapi kita yang disakiti itu yang punya kontrol. Apakah kita ingin membuat keputusan untuk memaafkan dia atau tidak, itu ada di tangan kita. Jadi, kita yang membuat keputusan, apakah kita pengen overcome ya, pengen melepaskan atau pengen sembuh gitu dari rasa sakit yang ditimbulkan atau dibuat oleh si pelaku atau tidak, itu di diri kita. Yang kedua adalah pemaafan itu adalah letting go of anger, resentment, shame, and other emotions associated with an injustice, even though they are reasonable feelings. Jadi di proses memaafkan ini kita melepaskan yang namanya amarah, dendam, rasa malu, atau perasaan-perasaan emosi negatif lainnya yang diakibatkan oleh injustice atau ketidakadilan atau perbuatan yang menyakitkan gitu terhadap kita. Walaupun kita mengakui bahwa wajar aja kita merasakan feeling-feeling tersebut karena perlakuan si pelaku gitu. Dan yang ketiga, memaafkan itu adalah treating the offender with compassion even though they are not entitled to it. Jadi yang paling terakhir itu adalah kita itu memperlakukan si pelaku, si orang yang menyakiti kita dengan rasa sayang, dengan rasa kasih sayang, walaupun ya sebenarnya dia nggak berhak untuk itu ya kan. Cuman ya kita perlakukan aja dengan rasa kasih sayang karena ya udah kita udah lepas semuanya, kita udah nggak memegang dendam lagi, kita udah nggak memikirkan rasa marah dan yang lain lagi, jadi ya udah gitu. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah proses memaafkan itu bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini kan biasanya suka dipakai nih ya. Misalnya kita marahan sama teman ya, sama teman aja. Kita tuh pasti kayak maafin aku dong gitu kan. Kita kan temenan lagi gitu. Aku kan pengen kita temenan lagi gitu kan kayak gitu. Jadi kadang kita itu mengaitkan yang tadi memaafkan dengan rekonsiliasi gitu. Jadi orang itu beranggapan bahwa ketika kita sudah memaafkan maka kita harus berteman lagi dengan dia atau kita harus menjalin hubungan kembali dengan dia. Padahal itu enggak harus gitu. Nah, terus pemaafan itu bukan melupakan apa namanya injustice. Injustice itu apa sih namanya? Ya, sorry. Ini Ketidakadilan. ya, ketidakadilan. Dan makasih Mbak Wilan, lupa ke. Loh, kok slideshow-nya malah jadi ini, bentar. Tadi tiba-tiba ada layarku ketutup. Nah, oke. Ketidakadilan. Jadi bukan berarti kita melupakan ya. Bukan berarti kita melupakan kejadian atau melupakan tindakan yang dilakukan si orang itu gitu. Ketidakadilan yang terjadi sama diri kita gitu. Misalkan kita disakiti atau kita ditipu atau di apa, itu kan nggak adil ya untuk kita gitu kan. Nah, bukan berarti kita melupakan itu.
gitu. Jadi memaafkan bukan berarti melupakan ya teman-teman. Terus lanjut lagi, memaafkan bukan condoning or excusing the offender behavior. Bukan berarti kita harus maklum ya, bukan berarti kita harus memaklumi si pelaku tersebut gitu. Misalkan kayak, ya nggak apa-apalah dia nipu aku gitu. Misalkan soalnya dia dulu dia lagi butuh uang gitu. Dia lagi butuh uang, makanya waktu itu dia kayak nipu nipu aku gitu kan. Terus berusaha memaklumi. Enggak, itu salah. Menipu orang salah, maling salah gitu kan. Mencuri itu salah gitu kan, korupsi itu salah, nggak boleh dimaklumi kesalahan tersebut gitu. Jadi memaafkan itu bukan memaklumi. Lalu memaafkan itu juga bukan berarti granting a legal mercy to the offender. Jadi kayak bukan berarti kita harus ngasih mercy atau kayak ya udah sih kasih pengampunan gitu ya sama si orang itu langsung gitu kan. Nggak juga, selama diri kitanya belum berproses itu belum berarti kita beres memaafkannya gitu. Masih belum disebutnya, kayak masih belum selesai proses memaafkannya kayak gitu. Lalu terakhir, memaafkan bukan berarti letting go, tapi di akhir-akhirnya wishing for revenge gitu ya. Di akhir-akhirnya masih dendam gitu. Jadi ketika kita udah memaafkan, kita nggak boleh dendam lagi. Kita udah nggak bisa dendam lagi karena udah nggak ada sisa-sisa emosinya udah lepas semua. Jadi kayak istilahnya udah ngapain dendam gitu. Kayak gitu. Itu kalau orang yang sudah berhasil memaafkan. Oke. Good. Nah, ternyata teman-teman, yang namanya proses memaafkan itu panjang prosesnya dan nggak kilat langsung kayak ya udah sih aku maafin kamu besok temenan lagi ya. Nggak gitu. Itu panjang banget prosesnya. Jadi yang pertama itu ada uncovering phase atau fase pembukaan. Nah, di fase pembukaan ini kamu tuh bakalan kayak belajar untuk mengerti gitu, untuk mengerti tentang ketidakadilan apa yang terjadi gitu dalam diri kamu dan bagaimana efeknya terhadap diri kamu gitu. Jadi kadang kita tuh kayak gak ngerti ya. Sebenarnya yang terjadi sama diri kita tuh apa, kita tuh nggak ngerti. Kita cuman kesel aja, tapi kita nggak ngerti efek yang sebenarnya terjadi di diri kita. Nah, di fase uncovering ini, teman-teman itu bakal belajar untuk mengerti apa yang terjadi pada diri teman-teman gitu. Jadi misalnya marahan sama temen misalnya, marahan sama temen karena dia telat telat datang janjian gitu aja. Kita ambilnya yang sangat ringan aja ya kesalahannya istilahnya kayak gitu. Nah, oke. Kejadiannya itu, kejadiannya dia terlambat berapa ya? Ya terlambat 1 jam lah biar lumayan lama nunggunya jadi kesel kan. Jadi kayak, oke, teman saya terlambat janjian 1 jam. Selama 1 jam. Oke, itu kejadiannya. Itu kejadian yang tidak adil karena kamu terpaksa nungguin dia buang waktu 1 jam gitu kan intinya. Ketidakadilannya di situ. Lalu bagaimana itu berefek pada hidupmu gitu. Oke, karena aku harus nungguin dia selama 1 jam, aku tuh jadi misalkan ya, jadi terpaksa ngapain ya? Jadi terpaksa beli minum yang harusnya nggak perlu, misalkan ke Starbucks gitu nunggunya gitu kan. Itu kan jadi keluar duit ya. Berarti aku dirugikan secara waktu dan juga dirugikan secara material gitu. Jadi ditulis aja gitu. Ditulis kayak bagaimana sih efeknya terhadap hidup kamu gitu dari satu kejadian tersebut. Jadi kita tuh ngerti sebenarnya apa yang terjadi kayak gitu. Lalu yang kedua adalah decision phase. Nah, di decision phase ini tuh setelah kita udah ngerti nih, gila nih situasinya seperti ini, terus efeknya seperti ini terhadap hidup kita, setelah kita ngerti, kita memutuskan mau nggak kita maafin orang ini gitu. Soalnya ada memang kesalahan yang mungkin nggak bisa dimaafin gitu kan. Nggak tahu, menurut orang gitu kan. Kita kan nggak tahu. Sebenarnya sih kalau kita bisa berbesar hati, kesalahan sebesar apapun itu harusnya kita bisa memaafkan karena memaafkan itu yang untung tuh siapa? Bukan pelaku, kita.
Soalnya kalau kita nyimpen dendam terus-terusan itu capek. Yang capek kita bukan pelaku, pelaku mah seneng-seneng aja deh hidupnya gitu, yang susah sama kita gitu. Nah, setelah memutuskan mau memaafkan atau tidak, baru lanjut lagi yang namanya the work phase. Nah, di work phase ini kita tuh benar-benar berprogres lagi gitu. Jadi kita mencoba untuk mengerti si pelaku gitu. Kenapa sih? Kenapa sih si pelaku ini melakukan hal ini terhadap saya gitu? Kenapa? Apa situasi yang membuat dia seperti itu? Apa kejadian apa yang bikin dia kayak gitu? Atau pemikiran seperti apa yang bikin dia kayak gitu gitu? Ada banyak hal yang bisa kita telaah gitu di sini. Dan yang terakhir adalah the deepening phase. Nah, ini tuh final. Jadi fase terakhir ya dalam proses memaafkan. Di fase ini tuh kita tuh mulai apa namanya? Menyelesaikan atau mengeluarkan emosi-emosi negatif yang tadi itu yang terkait sama si ketidakadilan kayak gitu. Jadi di sini kita mulai berusaha apa namanya lepasin emosi negatif itu mungkin dengan meditasi atau dengan uh, segala macam lah istilahnya caranya ya supaya si emosi negatif tersebut bisa dilepaskan gitu dan kitanya lebih lega. Oke. Nah, ini aku bakal teman-teman mungkin yang di yang di Discord ini pada nyiapin ini ya catatan mungkin ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman yang mungkin bakal membantu teman-teman dalam proses memaafkan. Jadi kalau saranku sih nanti kan aku kasih PDF-nya ya, PDF slide-nya tapi nggak apa-apa sambil dicoret-coret aja biar jadi apa namanya biar inget gitu ya. Nanti aku kasih contohnya ya. Aku kasih contohnya kasusku. Gitu. Oke, jadi ini yang tadi aku jelasin proses pembukaan ya. Uncovering face ini. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita telaah dan kita tanya pada diri kita sendiri. Yaitu pertanyaan pertama. Describe the injustice you have endured. What happened? Why was this treatment unfair? Lalu yang kedua, how have the injustice affected you? Circle any of the example that apply. Ini ada contoh-contohnya, misalkan painful emotion, change behavior, practical cost, change worldview, cognitive rehearsal, physical harm, sama yang lain lah. Kalian bisa tambahin sendiri kalau nggak ada di list ini gitu. Jadi pokoknya intinya adalah pertama deskripsikan kejadian apa yang terjadi gitu. Kejadian apa yang terjadi gitu. Apa namanya? Kenapa ini nggak adil untuk kamu? Ini nanti coba ditulis aja ya, ditulis aja di jurnal masing-masing ya, teman-teman. Terus nanti kalau udah teman-teman jelasin misalkan, baru telaah lagi efeknya apa terhadap hidup gitu. Apakah jadi teman-teman di painful emotion maksudnya jadi merasakan dirinya tersakiti misalkan rasa sedih, rasa marah, rasa malu, atau rasa kesel atau rasa enek gitu kan. Nah, itu emosi apa gitu yang painful yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Terus apakah ada perubahan perilaku atau change behavior yang timbul akibat perlakuan tersebut gitu. Misalkan ini dicontohinnya avoiding new relationship ya. Misalkan dia ini di pacaran sama orang toksik gitu ya, terjebak di toxic relationship gitu kan. Terus setelah lepas dari toxic relationship, orang ini akhirnya jadi takut. Jadi takut sama hubungan gitu. Jadi takut untuk menjalin hubungan gitu karena dia dikecewakan gitu. Karena dia kecewa, dia sedih, dia merasa tidak dihargai gitu ya oleh pasangannya, dia jadi takut. Makanya dia jadi kayak ya udah nggak mau komitmen. Nah, itu namanya change behavior. Terus ada practical cost, misalkan kalau yang tadi ditipu orang gitu ya, berarti duitnya hilang gitu kan, duitnya hilang berapa gitu. Atau change worldview. Nah, ini disebutnya jadi berpikiran kalau people are evil gitu. Jadi berpikiran misalkan semua laki-laki jahat gitu ya, gara-gara tadi terjebak di
toxic relationship, terus dia jadi generalisasi, jadi menganggap bahwa semua laki-laki itu jahat misalkan, atau semua perempuan matre misalkan kayak gitu untuk yang cowok. Nah, terus ada lagi cognitive rehearsal. Cognitive rehearsal ini adalah pikiran negatif yang terus-terusan berulang gitu. Jadi kayak misalkan kepikiran terus habis ditipu orang nih misalkan apa ya, ditipu investasi bodong misalkan, ditipu investasi bodong, terus kepikiran terus duit yang hilang gitu. Kepikiran terus kenapa ya gue bego banget dulu, kenapa ya gue mau invest di tempat itu gitu kan. Itu apakah jadi seperti itu, atau bahkan ini yang paling parah, physical harm, apa kalian jadi terluka misalkan digampar gitu ya, dipukul atau apa, itu jadi ada efeknya ke badan tuh jadi biru-biru misalkan, atau jadi ada luka atau gimana gitu. Bisa coba sambil digali gitu ya. Ini aku kasih contoh ya, punyaku ya, punyaku. Nah, ini contoh punyaku ya, yang tentang mendeskripsikan ketidakadilan yang aku alami gitu ya. Apa yang terjadi dan kenapa hal tersebut tidak adil menurut saya gitu kan, menurutku gitu kan. Jadi di sini aku tulis luka batin di masa kecil di mana saya merasa ditekan, didikte dan dikontrol secara penuh sehingga saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri yang otentik karena saya merasa terlalu banyak dituntut dan dikontrol oleh orang tua. Nah, ini aku mendeskripsikan kasusku. Jadi, di sini aku proses memaafkannya dengan orang tua ya, dengan keluarga gitu. Dan kejadian apa yang membuat aku harus memaafkan orang tuaku? Di sini aku deskripsikannya seperti itu gitu. Sebenarnya bisa dipanjangin lagi, cuman karena ini untuk apa namanya? Untuk sesi sharing hari ini aja, jadi aku bikinnya singkat aja. Nah, terus how have the injustice affected you? Jadi ketidakadilan itu tuh berefek seperti apa ke dalam hidupku gitu. Satu, aku tulisnya ini ya. Satu, painful emotion. Saya merasa tersakiti. Terus change worldview. Pandangan saya jadi sangat bias gitu. Terutama terhadap agama karena dulu didoktrinnya lebih ke situ gitu kan. Dan cognitive rehearsal, saya tuh jadi sering teringat masa lalu gitu. Sering teringat perlakuan tidak adil yang dilakukan mereka gitu, kayak gitu. Lalu terakhir adalah change behavior. Jadi rendah diri, tidak pede, dan merasa harus berprestasi terus-menerus gitu supaya bisa diterima. Jadi di proses ini kita selain mengerti situasi, kita pun jadi mengerti diri kita. Sebenarnya emotional baggage atau beban emosi yang dibawa-bawa sama kita tuh apa aja sih gitu. Nah, itu tuh bisa bisa digali di fase ini gitu. Oke. Next. Nah, the decision phase. Decision phase ini ketika tadi kita udah paham kejadiannya, kita udah mengerti emotional baggage yang kita pegang apa aja, itu kita memutuskan apakah kita mau memaafkan atau tidak di fase ini gitu. Kadang itu kadang orang tuh sulit gitu untuk menentukan apakah dia mau memaafkan atau tidak karena berpikirnya bahwa ya mereka tuh berhak marah gitu. Kita tuh berhak marah sebagai orang yang disakiti, kita berhak marah karena karena memang kejadian itu ya separah itu misalkan. Dan dan si orang pelaku itu tidak layak untuk menerima kebaikan dari diri kita gitu. Kadang ada yang berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya sih bukan di situnya sih. Jadi ketika kita make decision untuk memaafkan atau membuat keputusan untuk memaafkan orang lain, kita itu artinya melepaskan yang namanya resentment, rasa dendam gitu. Jadi ketika kita udah melepaskan yang namanya rasa dendam tuh kita bisa healing. Kita baru bisa start healing ketika kita udah melepaskan semua yang negatif-negatif gitu. Percuma aja kita berusaha untuk kayak
ya jalan-jalan ke Bali lah, ngapain lah, healing-healing yang kayak gitu, tapi kita masih mendendam gitu di dalam dirinya, itu sama sekali nggak membantu untuk proses memaafkan gitu. Jadi kita harus work on ourselves first ya. Nah, pertanyaan yang bisa kita lakukan atau kita bisa tulis di jurnal kita untuk fase decision phase ini adalah yang pertama, apa sih pro dan kontranya ketika kalian memutuskan untuk memaafkan orang tersebut? Lalu yang kedua, ketika kalian membuat keputusan untuk memaafkan, mungkin apakah kalian bisa mendeskripsikan apakah ada hal yang berbeda? Apakah ada yang hal berbeda jika kalian memutuskan untuk memaafkan gitu? Nah, di sini kalian bisa gali aja mau jadi lebih spesifik atau gimana. Oke deh, aku coba coba ini ya, cek ombak ya teman-teman ya. Ini biar kita interaktif aja. Terserah mau buka mic atau mau chat juga boleh. Aku coba deh. Aku pengen nanya, eh, apa pro kontra yang akan terjadi ketika kita memutuskan untuk memaafkan orang lain? Ada yang mau coba jawab gak? Aku mau coba. Boleh Anton, silakan. Kalau dari aku, Kak, pro-nya itu perasaan kita menjadi lebih lega dan masalahnya bisa jadi terselesaikan. Cuma kalau kontranya itu kita harus menghadapi segala kemungkinan, apakah hubungan kita nggak sama seperti dulu atau kitanya yang jadi bikin boundary sama orang yang punya masalah sama kita atau kitanya sendiri gitu. Intinya nggak akan sama kayak semula. Walaupun bisa menjalin relasi hubungan dengan baik, tapi ya itu balik lagi nggak akan sama seperti dulu pas pertama kali kenal. Kalau dari aku gitu sih. Oke, mantap. Mantap. Berarti yang pertama itu pro-nya adalah lega itu dari diri sendiri ya, karena melepaskan tadi itu ya, kita udah melepaskan perasaan negatif, terus jadinya lebih lega. Dan kontranya adalah kemungkinan hubungan tidak akan kembali seperti dahulu, gitu kan, seperti itu. Mantap Anton jawabannya. Ini ada yang jawab juga di Instagram. Cindy jawab, katanya kontra, orangnya mungkin nggak bakal belajar dari kesalahan dia. Wah, ini seru juga, gitu kan. Emang kadang aku pun berpikir seperti itu ya. Jadi orang yang misalkan yang pelaku ini ketika kita memaafkan istilahnya langsung aja memaafkan dia, terkadang orang ini ya bakal mengulangi kesalahan lagi. Dia tidak akan belajar di kesalahannya dia karena toh ya udah dimaafin gitu kan, kayak gitu. Bagus. Coba dong lagi dong, ada nggak yang mau kasih jawaban pro dan kontra memaafkan nih? Siapa ini? Ini. Ayo teman-teman buka mic atau chat juga boleh. Apa aja sih? Lagi dong pro dan kontra memaafkan ketika kita memutuskan untuk memaafkan. Oh, ada yang typing nih lagi ngechat. Mau jawab Kak Pristi? Boleh. Kadian, silakan. Pro-nya kalau kita memaafkan ya kita jadi lega, tapi kalau untuk cons-nya kita jadi dianggap remeh sama orang kayak ntar juga dimaafin sama dia maaf kok kayak gitu. Dianggap remeh ini menarik juga ya. Tadi ada tadi aku udah dapat kontranya 3 ya. Yang satu hubungan jadi mungkin tidak akan kembali seperti dahulu kala. Yang kedua orangnya si pelaku ini tidak akan belajar dari kesalahan dia. Dan yang ketiga tadi diremehkan gitu ya. Kitanya diremehkan. Jadi kayak ya udah sih nanti juga dimaafin gitu sama si orang itu. Jadi orang itu menganggap kecil gitu ya. Menganggap kecil masalah tersebut atau menganggap remeh diri kita gitu ya, yang istilahnya tuh ego kita tuh jadi turun gitu, gimana ya, bukan ego apa nyebutnya tuh, harga diri kita tuh dianggap kayak, ya udah sih dia tuh gampang kayak gitu, gampang untuk
apa namanya, gampang untuk, ya udah sih lakukan kesalahan lagi aja nanti juga dia maafin, kayak gitu. Oke, satu lagi deh sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau coba gak? Satu lagi deh, pro dan kontra memaafkan. Teman-teman, satu lagi dong yang mau coba. Kalau gak bisa buka mic, ngechat juga boleh loh, nanti aku bacain. Di Oh ini, chat meja hijau ada. oke, di chat meja hijau. Makasih ya Kak Dian, aku lagi baca. Thank you. Pro, kata Kak Febri, pro, bisa merasakan tenang, fokus pada kehidupan kita tentang rencana-rencana. Kontra, menjadi trauma dan tidak terbuka. Oke, menarik banget. Jadi, ketika kita memaafkan, kita menjadi trauma dan tidak terbuka. Tidak terbuka. Oke, I see. Justru sebenarnya dengan memaafkan harusnya sih kita traumanya sembuh ya. Karena kan ketika proses memaafkan tersebut, istilahnya kita tuh udah lupa. Maksudnya kita udah bukan lupa apa ya? Karena emosinya udah nggak nyengkrem diri kita lagi. Jadi apa namanya? Jadi kita harusnya udah lepas gitu, harusnya udah lega karena salah satu proses healing dari sebuah trauma adalah memaafkan dulu gitu, forgiveness dulu. Jadi kita tidak akan bisa sembuh dari trauma jika kita belum memaafkan atau ketika kita belum menerima apa yang terjadi pada diri kita gitu, kayak gitu. Banyak nih sekarang yang typing. Deboy sama Mela typing. Kontra, kata Deboy. Kontra, orang yang kita maafkan jadi merasa dia yang menang, dia yang benar. Jadi berpotensi akan memberikan luka lain ke kita. Ya tadi mirip ini ya, mirip yang siapa tadi? Kadian ya? Kadian bilang ya, tentang jadi kita disepelein orang gitu ya. Jadi disepelein orang. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke. Nah, sekarang ini nanti aku bahas ya, aku bahas setelah ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi aku mau kumpulin dulu pendapat teman-teman semua nih. Nanti baru udahnya kita kayak gali lagi gitu ya dari jawaban teman-teman semua di sini. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang kedua. Coba deskripsikan apa sih yang mungkin akan berbeda ketika kamu berhasil memaafkan orang tersebut. Apa sih yang akan berbeda? Misalkan nih ya, misalkan ada orang nih musuhan gitu ya, musuhan ya sama temen, misalkan ada orang musuhan sama temen. Nah, seandainya si orang ini bisa memaafkan, maka mungkin si orang ini akan bisa berteman lagi dengan temennya gitu, dengan baik misalkan, atau mungkin bakalan nggak awkward lagi ke depannya, atau bahkan malah si orang ini itu jadi apa ya? Jadi uh, lebih akrab malah jangan-jangan sama temennya setelah kejadian tersebut, setelah marahan atau musuhan sama temen gitu setelah kejadian tersebut. Kan sering kali ya kita suka marahan sama temen gitu ya, apalagi zaman kita kecil misalkan SD, zaman kita SMP gitu, marahan sama temen sebangku gitu. Nggak taunya habis marahan gitu ya, habis musuhan, udahnya malah jadi lebih lebih apa? Lebih baik lagi gitu hubungannya, malah jadi akrab gitu kan suka ada ya kayak gitu. Kayak gitu. Oke, coba deh. Ada yang mau coba gak jawab? Seandainya kalian berhasil memaafkan, itu apa sih yang akan terjadi gitu? Kayak gitu. Mau jawab lagi Kak Fristi? Boleh, boleh. Kak Dian, silakan. Kalau aku sih sebenarnya kalau misalkan aku mau memaafkan orang itu, yang aku lihat tuh bukan efeknya nanti gimana dari hubungannya, yang paling penting itu adalah aku merasa lega karena nggak ada lagi, yang aku pendam kayak jengkel-jengkel, marah-marah semua udah lepas. Jadi sebenarnya, eee, itu kan tergantung siapa yang kita ajak, marahan ya. Kalau misalkan dia nggak peduli juga orangnya, nggak akan ada output apa-apa, kayak gitu. Jadi Hmm. lebih ke diri kita sendiri sih, lebih ke akunya, aku jadi merasa lega, aku sebenarnya nggak peduli kalau orang lain tuh mau gimana-gimana sama aku.
gitu. Oke, jadi kalau kalian itu fokusnya ke diri sendiri ya. Jadi diri sendiri akan merasa lebih baik ketika kita berhasil memaafkan. Mungkin keadaan yang berbeda adalah ketika kalian berhasil memaafkan, kalian itu akan merasa lega, merasa bebas gitu ya dari segala belenggu gitu ya intinya. Jadi fokus ke diri sendiri, orang lain mau apa terserah gitu ya. Oke, mantep banget. Coba ada yang lain nggak yang mau ini? Seandainya kalian berhasil memaafkan, lalu hal apa yang mungkin akan berbeda gitu dari situasi saat ini? Aku mau jawab, Boleh, silakan. saat aku berhasil memaafkan dan sudah tidak ada hal-hal yang bikin aku ke-trigger lagi saat ketemu orangnya atau berinteraksi dengannya. For some reason I got respect from this particular person. Jadi dia lebih menghormati aku dan memperlakukan aku dengan lebih hati-hati lagi. I see. Kalau ini apa ya? Kaulan tuh ngasih perspektif dari si ini ya terhadap si orang menarik banget ya. Kalau Kadian tadi ngasih perspektif dari diri Kadian sendiri. Kalau ini Kaulan tuh ngasih perspektif dari kemungkinan si orangnya itu akan lebih menghormati kita malah ya. Kalau misalkan kita berhasil memaafkan gitu. Ini menarik banget ya. Iya, betul. Ada dua Itu yang perspektif aku ini. dapat sih. Iya, Maksudnya selain makasih aku banget lebih Kaulan. lega, tentunya aku lebih lega karena sudah tidak ada dendam, sakit hati, Mhm. kepedihan, kepahitan. Ya relasinya bisa jadi lebih tidak jadi lebih baik menurutku ya, tapi maksudnya dia sangat hati-hati dan memperlakukan aku dengan jauh lebih respect gitu loh, gitu sih. Mhm. Itu yang aku Malah rasakan. lebih respect ya. Mhm, mhm, Mhm. mhm. Mhm, mhm, mhm. Menarik ya, karena tadi ada yang bilang kontranya memaafkan itu kemungkinan si orangnya malah jadi kayak nyepelein kita. Sementara kalau dari sudut pandang Kaulan, enggak kok, ada juga orang yang ketika kita berhasil memaafkan, dia tuh malah respect dan lebih berhati-hati sama kita, gitu. Jadi apa ya, semuanya tuh bisa dilihat dari segala sisi gitu. Kayak nggak ada satu point of view yang satu aja cukup gitu loh. Gimana ya? Ketika kita memandang sesuatu, itu ada baiknya memang kita tuh ngelihatnya tuh kayak sudut pandang mata burung lah istilahnya. Jadi ngelihatnya tuh kemana-mana gitu dari atas tuh kelihatan semua gitu apa yang akan terjadi dari segala sisi, dari sisi seorang itu, dari sisi kita, terus kemungkinannya akan seperti apa itu akan kelihatan. Oke, mantep banget nih teman-teman. Makasih banget jawabannya. Nah, aku coba kasih share jawabanku ya. Nah, ini jawabanku itu tadi aku bilang kalau untuk pro itu pikiran jadi lebih lega, tidak mudah terbawa amarah, dan bisa lepas dari perasaan dendam. Lalu kontra memaafkan. Kontra memaafkan adalah kemungkinan si pelaku akan mengulangi kesalahannya. Nah, ini aku jawabannya sama ini kayak yang apa kayak Cindy yang di Instagram. Jawabannya sama nih. Jadi pelaku akan mengulangi kesalahannya karena jadi dia tidak belajar gitu, tidak merasa bersalah gitu akibat perlakuan dia gitu. Dan yang kedua adalah kemungkinan tadi ini kayaknya mirip dengan jawaban Kadian ya. Jadi apa namanya akan diremehkan orang gitu ya. Jadi pada diri tuh mungkin akan terluka, akan disepelein sama si orang itu kayak gitu. Ini jawabanku. Sebenarnya jawabannya apa aja terserah teman-teman gitu. Menurut teman-teman apa aja boleh di list sebanyak mungkin lah kalau bisa gitu. Pokoknya sampai kalian memahami banget dah apa sih yang akan terjadi pro dan kontranya ketika kalian memaafkan orang tersebut gitu. Jadi ini kita latihan gitu. Karena semakin kita paham, semakin kita menerima, semakin kita paham, semakin kita mengerti, semakin bisa kita maafkan, semakin bisa kita lega gitu. Jadi memang harus dibuka, traumanya harus dibuka gitu. Terus harus ditelaah gitu, telaah emosinya semua dikeluarkan gitu. Nah ini terus aku jawaban yang selanjutnya ya, kalau dari diriku itu jawabannya adalah
saya memilih memaafkan karena saya ingin lepas dari bayang-bayang masa lalu gitu. Saya mungkin akan bisa bicara dan bertemu lagi dengan keluarga tanpa adanya rasa tertekan, marah, atau menderita. Jadi, hal yang mungkin akan berbeda ketika aku berhasil memaafkan keluarga atau memaafkan orang tuaku adalah aku tuh bakal lega, bakal lepas dari trauma masa kecil gitu, bakal lepas dari trauma-trauma di masa lalu gitu. Mungkin aku pun akan bisa lebih akrab gitu, akan bisa ngobrolnya mungkin bahkan lebih gimana ya, lebih dekat gitu ya, lebih dalam gitu ya dengan keluarga tanpa adanya rasa tertekan gitu. Karena selama ini tuh aku tuh terkadang kalau ngobrol sama orang tua tuh aku kadang-kadang rasanya tertekan gitu, harus takut salah ngomong atau enggak takut dijudge gitu, takut dibilangin apa-apa segala macam gitu. Jadi ada banyak hal yang kadang aku sembunyikan atau kadang aku nggak bilang gitu karena aku ketakutan terus gitu, rasanya tertekan terus kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau aku udah bisa melepaskan, udah bisa memaafkan, mungkin aku bisa bodo amat gitu kan. Misalkan kayak kalau misalkan orang tua aku ngomong sesuatu yang nge-trigger aku, kalau misalkan aku udah bisa bodo amat kayak, "Oh ya udah sih mah, tapi aku pengennya kayak gini," gitu. Nggak langsung, "Ih kayak gitu sih, aku kan nggak mau kayak gini." Nggak akan langsung ke-trigger marah-marah yang kayak gitu, gitu. Ini contoh jawabanku ya. Nah teman-teman ini boleh boleh sambil dicatat ya, boleh sambil di-list-in pro dan kontranya, terus manfaatnya gitu, apa yang terjadi kalau kita berhasil memaafkan gitu. Oke, shit. Nah, sorry, ini ada lagi yang namanya fase kerja atau work phase. Ini fase dari memaafkan ya. Nah, di fase ini kita sebagai korban, sebagai korban di sini harus mulai mengerti si pelaku gitu. Si pelaku dari sudut pandang yang baru, gitu. Jadi kayak selama ini kan kita selalu mikirnya kita ya, diri kita terus ya, diri kita yang disakiti gitu. Tapi pernah nggak sih kita tuh mikirin kenapa sih si pelaku itu melakukan hal tersebut gitu? Apakah ada sesuatu yang memaksa dia melakukan hal tersebut? Atau jangan-jangan dia nggak sadar aja kalau itu perbuatannya jahat gitu kan? Kan ada banyak juga orang yang nggak sadar kalau perbuatannya itu jahat. Nah, dengan kita mengerti, dengan kita memahami si pelaku gitu kan, kita itu bisa melihat mereka seutuhnya. Nggak cuman kesalahan yang diperbuat si orang itu aja, tapi kita bisa mencoba mengerti tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa sih dia berbuat seperti itu? Kayak gitu. Nah, ini tuh sangat penting gitu dalam proses memaafkan karena kalau kita nggak mengerti terhadap nggak berusaha mengerti pelaku, kenapa dia melakukan hal tersebut atau alasan apa atau ya segala macamnya gitu. Kalau kita nggak mengenal atau mengerti si pelaku, kita nggak akan susah kita untuk memaafkan gitu. Kita nggak akan bisa empati sama si pelaku. Nah ini kata kuncinya, empati dengan pelaku. Wah kan berat. Susah, ini yang paling susah ini. Yang paling susah ini, empati sama orang ya mungkin bisa lah. Tapi kalau sama orang yang berbuat jahat sama kita, wah begitu kan rasanya sulit banget gitu. Seberapa besar ego yang harus kita buang gitu untuk bisa mencapai posisi tersebut. Aku pun masih belum bisa jujur aja sepenuhnya. Sekarang udah agak mendingan. Dulu wah kayak wah susah banget, nggak bisa lah aku ngertiin kenapa sih kayak gitu, nggak bisa lah kayak karena di mataku ya mereka salah aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berusaha mengerti mungkin kita akan agak lebih bisa menerima gitu. Lebih bisa menerima gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya tadi dibilangin one can understand another person without believing their action are acceptable. Ya kita bisa mengerti mereka, tapi ya nggak boleh membenarkan kesalahannya juga.
Kalau emang kesalahannya, misal tadi mencuri itu salah ya udah mencuri itu salah. Kita nggak boleh kayak ya aku ngerti dia mencuri karena dia lapar misalkan, karena dia miskin gitu misalkan, karena dia nggak ada pilihan lain misalkan. Ya udah sih mencuri nggak apa-apa, nggak gitu. Mencuri ya mencuri gitu. Maksudnya mencuri ya salah aja gitu. Maling ya salah aja gitu. Entah apapun alasannya salah aja gitu. Cuman yang di sini itu kita berusaha memberikan kasih sayang. Oh dia curi karena dia kelaparan gitu. Oh, kasihan ya gitu kan. Ya udah aku jadi nggak marah lagi deh. Aku rela tokoku kecurian, misal kemalingan gitu. Kalau misalkan untuk membantu dia yang kelaparan. Nah, itu udah lega itu namanya memaafkan. Aku kasih cerita ya teman-teman. Ada satu cerita aku pernah baca di mana. Pokoknya tentang bagaimana ketika kita mengerti orang lain itu kita bisa mengubah sudut pandang kita terhadapnya. Jadi di cerita ini adalah apa namanya? Pokoknya tuh settingnya tuh nggak tahu di Eropa atau di mana. Pokoknya dia lagi naik subway, lagi naik subway kereta bawah tanah ya, lagi naik subway. Nah di subway itu dia ngelihat ada seorang bapak dan anaknya yang masih kecil, mungkin berumur 4 tahun atau 5 tahun. Si anaknya tuh nangis, nangis tantrum gitu yang gitu, yang merontak-rontak gitu lah, nangisnya tuh gimana. Tapi si bapak ini tuh diem aja, nggak nggak ngediemin anaknya. Semua orang di situ jengkel, kayak berisik banget sih nih anak. Iyalah, ya kan kita kalau denger suara anak kecil nangis kesel kan, apalagi di kereta ruang tertutup kan. Nah, lalu si orang ini saking keselnya, dia itu kayak pengen marah gitu kayak, aku tuh baru pulang kerja capek, kenapa harus dengerin suara anak kecil nangis gitu kan, kayak aku tuh pengen naik kereta dengan aman gitu kan. Aduh, si orang ini nyebelin banget. Terus dia marah. Dia samperin itu bapaknya, dia samperin kayak, Pak, itu tolong dong anaknya diemin, bisa nggak sih ngurus anak gitu. Dia sambil marah. Karena emang emosinya udah ke trigger banget, soalnya dia baru pulang kerja, capek, terus apa namanya, penat gitu, mungkin ada masalah juga di tempat kerjanya. Dengerin suara anak kecil nangis gitu kan di kereta. Mana orang tuanya nggak ngurusin lagi gitu kan, kayak dicuekin aja si anak kecil. Nah, terus tahu nggak apa jawabannya dari si bapak ini? Jawabannya, aduh, aku juga nggak tahu gimana cara ngedimin anak ini, soalnya dia baru kehilangan ibunya. Dia baru kehilangan ibunya beberapa waktu lalu gitu. Jadi ibunya meninggal gitu pas pas hari itu tuh, dan si suaminya ini, si bapaknya ini lagi shock gitu, masih shock gitu menerima kabar si istrinya meninggal sampai dia nggak bisa, istrinya istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain, makanya dia nggak bisa ngediemin anaknya. Nah, ketika dia mendengar alasan si orang tersebut dan dia jadi mengerti kenapa orang tersebut kok diem aja, kok nggak berusaha ngediemin anaknya gitu. Karena, oh ternyata itu tuh karena istrinya baru banget meninggal dan si anak ini baru kehilangan ibunya, anak ini tuh baru jadi piatu gitu. Terus emosi apa yang terjadi sama dia? Marahnya seketika hilang. Rasa marahnya seketika hilang, digantikan sama kasihan. Jadi kasihan gitu sama si anak kecil itu, sama si bapak itu. Terus akhirnya dia malah dengan penuh kasih sayang malah jadi menawarkan, "Oh ya udah Pak, kalau gitu saya aja yang gendong anaknya," gitu. Coba mungkin dia bisa diem kalau saya gendong. Terus akhirnya dia malah jadi ngegendong si anak itu. Ditepuk-tepuk punggungnya sampai akhirnya dia tidur, anak kecilnya. Diem. Nah, dari cerita ini teman-teman, kita kita itu kadang tuh suka nggak ngerti sesuatu gitu loh. Tapi kita udah marah duluan gitu. Seandainya kita bisa tahu, bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kenapa dia kayak gitu? Kayak cerita tadi yang si anak tadi, kenapa bapaknya nggak ngediemin dia ketika dia nangis-nangis dan ternyata ibunya tuh baru meninggal. Kita bakal jadi lebih apa ya? Empati. Kita bakal jadi lebih penuh kasih sayang gitu menghadapinya. Nah, di sini dipakai juga di proses memaafkan gitu. Oke, ini aku share lagi pertanyaan yang harus dijawab di fase ini ya, fase work phase ini ya. Nah, di fase work phase ini,
itu ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, what was life like for the offender as they grew up? May this have impacted their behavior? Bagaimana sih kondisi si pelaku ini ketika dia bertumbuh besar gitu? Ketika dia kecilnya tuh gimana sih? Tumbuh besarnya tuh gimana sih? Apakah kondisi dia ketika dia tumbuh besar ini berefek atau berimpact terhadap perilaku dia atau tidak gitu? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, what was life like for the offender at the time of the offense? Nah, tadi kita berusaha mengerti bagaimana si pelaku ini ketika kecilnya atau ketika dia tumbuh besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita berusaha mengerti pada saat kejadian. Pada saat kejadian itu apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi pada si pelaku pada saat kejadian tersebut gitu. Apakah dia lagi dalam keadaan misalkan tertekan atau misalkan yang tadi yang misalkan tadi aja kali ya yang kasus maling gitu ya, kasus mencuri lah ya, kasus mencuri makanan. Apakah dia waktu itu lagi butuh banget? Apakah dia itu lagi kelaparan saat itu gitu kan? Apa sih pada saat kejadian itu apa yang sebenarnya terjadi gitu? Nah, coba digali nah di situ. Lalu list the feeling you currently have towards the offender. Jadi perasaan-perasaan apa yang masih kamu pegang, masih kamu punya terhadap si pelaku ini. Apakah itu marah, kesel, mungkin apa ya? Mungkin malu, kecewa mungkin ya. Kecewa atau apa aja gitu. Itu di list ya. Di list semuanya. Nah, terus setelah kita ngelis perasaan-perasaan yang muncul terhadap pelaku, kita tuh lihat dari list perasaan tersebut ada nggak sih perasaan positive feeling gitu. Misalkan, ya aku walaupun aku kesel, tapi aku sebenarnya tuh misalkan kasihan gitu. Misalkan kasihan soalnya bla 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 gitu. Itu bisa dideskripsiin kayak gitu. Atau walaupun kesel, tapi aku sebenarnya sayang gitu sama dia misalkan. Terus sayangnya gimana? Itu bisa dideskripsiin juga. Nah, terus kalau nggak ada, describe how your negative feeling have changed over time. Deskripsikan bagaimana perasaan negatif kalian itu mulai berganti gitu ya. Seiring waktu itu mulai berganti gitu. Berkurang nggak sih? Rasa-rasa sakit itu tuh berkurang nggak sih? Itu coba dicek misalkan contohnya akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 aku masih marah banget sama orang tua misalkan, yang bahkan aku bener-bener cut kontak gitu ya, lose kontak, bener-bener aku stop kontak, gak ada interaksi sama sekali dengan orang tua sampai akhirnya aku mediasi dengan psikolog 3 kali. Nah, setelah mediasi dengan psikolog ketiga kalinya itu, aku merasakan bahwa perasaanku pelan-pelan jadi kebuka semua, jadi lebih lega gitu, jadi lebih lega semuanya. Dan aku merasakan negative feeling-nya itu mulai berkurang dan bahkan mulai hilang gitu. Dan bahkan mulai hilang dengan seiring berjalannya waktu. Nah, itu kayak gitu. Jadi, coba setelah teman-teman ngelis positive feeling-nya apa aja, atau setelah ngelis perasaan, kalau misalkan nggak ada yang positif, bolehlah di list yang negatif juga nggak apa aja, itu di list. Nah, coba ditelaah apakah perasaan tersebut sudah mulai berkurang atau tidak. Kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, aku kasih contoh jawabanku. Jadi, bagaimana sih keadaan mereka ketika mereka tumbuh besar? Apakah itu berefek pada perilaku mereka? Terus aku jawab, iya mereka tuh lahir di keluarga dan lingkungan yang toksik, tapi sayangnya mereka nggak sadar akan hal itu. Imbasnya adalah
tanpa sadar perilaku mereka pun jadi toksik ke aku. Jadi aku berusaha mengerti bagaimana keluargaku atau orang tua aku ini dibesarkan gitu. Nah, lalu selanjutnya, what was life like for the offender at the time of the offense? Jadi apa sih yang men-trigger mereka gitu ya melakukan hal tersebut ke aku dulu. Nah, aku jadi berpikir saat itu mungkin mereka tuh tertekan gitu. Karena tekanan oleh keluarga besar yang mengharuskan kayak ya entahlah, nggak tahu ya. Mungkin keluarga besar itu lebih pengen kayak tahu kan terkadang tuh ada persaingan antar saudara misalkan kayak siapa yang anaknya lebih lebih sukses misalkan atau siapa anaknya lebih pintar gitu kan. Kadang-kadang tuh mungkin itu jadi beban juga untuk mereka sehingga itulah yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu gitu ya ke aku. Jadi menekan gitu ya. Menekan seperti itu. Terus lanjutnya, list the feelings you currently have toward the offender. Ini sebenarnya banyak ya listnya, cuman karena aku lagi bahas sesi ini aja, jadi aku cuma kasih 3. Kasihan, kesel, sama marah perasaan yang aku punya ya. Terus, did you list any positive feeling? Punya positive feeling gak sih sama si pelaku? Kalau iya, tolong deskripsikan dan apa namanya? Kalau enggak, tolong deskripsiin bagaimana negative feelingnya itu berganti dari waktu ke waktu dan apakah mereka berkurang gitu kan. Terus aku jawab, iya, kasihan gitu kan. Perasaan positifnya adalah kasihan. Karena kasihan kenapa? Karena aku kasihan aja gitu. Mereka tuh nggak sadar ada yang salah dengan diri mereka gitu. Sebenarnya yang tersakiti itu sebenarnya bukan cuma aku harusnya. Mereka juga tersakiti gitu. Dan saat ini perasaan negatif mulai berkurang sedikit demi sedikit kayak gitu. Oke. Nah, ini lanjutannya adalah deepening phase atau fase pendalaman gitu. Nah, ke dalam proses ini, ketika kita udah masuk fase pendalaman, kita bakalan mulai mengurangi atau bikin perasaan negatif itu semakin semakin reda lah istilahnya, semakin mereda gitu ya. Nah, terus kalian juga mungkin bisa jadi mengambil hikmahnya gitu. Mengambil hikmah dari kejadian ini tuh apa ya? Kayak sering banget kan dulu sering dibahas Bang John gitu. Kita tuh terkadang gak akan bisa mengerti suatu kejadian sampai setelah kita melewatinya dan kita melihat kembali gitu. Ketika kita melewatinya dan melihat kembali, baru akhirnya bisa memahami, oh gini ternyata gitu. Atau enggak memaknai gitu apa yang terjadi sama kita gitu. Nah, oke, lanjut ya. Ini pertanyaan yang muncul di deepening phase. Ini teman-teman boleh catat juga sambil ngotret aja, nanti aku kasih juga PDF-nya. Nah, ini how have you benefit by forgiving the offender? Consider how forgiveness has affected your emotional health, behavior change that resulted from the injustice, and time, energy when thinking about the offender. Oke, jadi bagaimana sih proses memaafkan ini bakalan bermanfaat untuk kalian? Coba pikirkan dari sudut pandangnya itu apa ya? Bagaimana pemaafan bisa memberikan efek kepada kesehatan emosional kita, perubahan perilaku kita yang mungkin sempat terjadi karena perilaku ketidakadilan yang tersebut gitu ya, perilaku yang kesalahan tersebut ya. Dan juga waktu dan tenaga yang kita habisin nih buat mikirin si pelaku. Kan kadang-kadang kita suka gitu ya. Wah, ditipu orang, ditipu investasi bodong, terus kepikiran, terus malah akhirnya habis tenaga, habis waktu, jangan-jangan habis duit lagi gitu kan, gara-gara penasaran terus invest lagi, tipu lagi gitu kan. Nah, itu coba dipikirkan manfaatnya apa gitu. Ini tadi kayaknya udah masuk di yang pro dan kontra tadi nih sebagian tuh gitu. Tapi ini mungkin dia pengennya jawabannya tuh yang lebih ke hal yang berpengaruh ke diri kita melalui apa namanya? Dilihat dari sudut pandang kesehatan emosi kita gitu. Dari sudut pandang perubahan perilaku kita gitu.
Lalu pertanyaan yang kedua, describe how you have grown because of injustice you endure and your efforts to forgive. How has your worldview changed? Are you stronger than you were before deciding to forgive? Nah, di sini kamu coba deskripsikan bagaimana kamu bertumbuh gitu. Kamu bertumbuh akibat si akibat si perilaku tidak adil itu, dan kamu memutuskan untuk memaafkan gitu. Bagaimana sudut pandang kamu terhadap dunia itu jadi berubah gitu. Terus apa kamu jadi lebih kuat atau tidak gitu dari sebelumnya? Kayak gitu. Nah, bentar. Aku tanya nggak ya? How have you benefited? Ini nggak usah. Yang nomor 1 itu tadi kita udah lumayan dapat jawabannya. Nah, aku pengen tanya deh dari teman-teman nih. Ada yang mau jawab atau enggak? Atau nanti aku tunjuk deh yang pertanyaan yang nomor 2. Mungkin teman-teman ada yang sudah berhasil memaafkan. Dan aku pengen tahu bagaimana teman-teman itu bertumbuh gitu setelah teman-teman berhasil memaafkan, dan apakah perspektif teman-teman terhadap dunia jadi berubah, dan apakah teman-teman jadi lebih kuat daripada sebelum teman-teman memutuskan untuk memaafkan? Ada gak yang mau coba jawab? Udah, pertanyaan tadi gimana? Oke. Ini pertanyaannya Kak Wulan. Bagaimana Kak Wulan bisa bertumbuh nih Kak Wulan setelah Kak Wulan berhasil memaafkan? Dan juga apakah setelah Kak Wulan berhasil memaafkan, perspektif Kak Wulan terhadap dunia atau sudut pandang Kak Wulan terhadap dunia itu apakah jadi berubah? Atau apakah Kak Wulan jadi ada perspektif lain atau seperti apa? Lalu apakah Kak Wulan jadi lebih kuat gitu daripada sebelumnya? Iya dan iya. Itu Wulan jawabannya. gimana dong? Describe. Kalau boleh dielaborasi, jadi lebih kuat, iya, karena kita sudah bisa mengatasi satu hal yang membuat kita stuck di situ-situ aja ya. Kalau overthinking kan mikirin itu lagi. Dan perspektif terhadap dunia dan ada perspektif baru itu juga iya. Kalau dulu aku mungkin merasa aku ini tidak berharga dan tidak pantas untuk memperoleh kebahagiaan, sekarang aku bisa jauh lebih baik gitu loh, Masnya. Oke, aku boleh merasa happy, aku boleh merasa bahagia dan itu bahagia itu aku loh yang kontrol gitu loh, Masnya. Yang aku mau merasa bahagia atau aku mau merasa sedih itu aku yang kontrol gitu loh. Jadi perasaannya tidak di kesedihan, di kepahitan, di dendam itu. Dulu tuh aku merasa kalau aku bahagia, ini berapa lama ya aku sebelum aku bisa sedih lagi, sebelum aku bisa nangis lagi, sebelum aku bisa, eee, maksudnya merasakan hal-hal yang buruk lagi gitu. Sekarang udah enggak, sekarang ya bahagia aku yang atur, tiap pagi aku set, diriku sendiri, "Oke, aku mau bahagia hari ini," gitu. Dulu aku menganggap bahwa, eee, kayak, "Kok nggak adil banget ya dunia ini?" Tapi sekarang udah lebih, ya memang beberapa hal harus terjadi padaku supaya aku bisa, ya mungkin, bisa berbagi dengan teman-teman di sini tentang kehidupanku, tentang bagaimana sih merasakan hal-hal yang berbeda dari yang mereka miliki. Dan empati juga lebih tumbuh ya, maksudnya tadi yang deepening phase itu aku jadi bisa melihat, kenapa sih orang ini melakukan hal ini terhadapku gitu loh. Apa yang mau dia capai di situ, apa yang mau, eee, apa yang harus dia dapatkan pada waktu itu sehingga aku harus diperlakukan seperti itu gitu. Mmm. Apakah waktu itu effort? Iya effort banget karena aku di usia 30-an tuh bener-bener hidup dalam kegelapan menurutku ya. Penuh dendam, kepahitan, kesakitan, tidak pantas rasanya diri ini tuh untuk bahagia, untuk
apa ya, itu tuh narik hal-hal buruk gitu Kak. Aku jadi serakah, aku jadi tidak puas, aku jadi kayak pokoknya hal-hal negatif itulah. Tapi sekarang aku jauh bisa letting go, bisa menarik hal-hal yang lebih baik ke dalam hidupku. Seperti itu sih kalau menurutku. Pandangan tentang dunia ya jauh lebih berubah. Mungkin kalau dulu aku berpikir gila ya nyari duit tuh susah setengah mati gitu kan. Sekarang aku lebih ke yang oke, aku bisa kok nyari duit asal aku tahu caranya gitu loh maksudnya. Jadi hal-hal ada shifting mindset di situ. Ya itu sih yang aku rasain ya maksudnya. Dan lebih enak gitu loh hidup dengan ini bukan toxic positivity ya, tapi lebih enak kita itu hidup berdamai dengan segala masalah dan kesakitan itu, dendam-dendam itu, daripada kita terus-menerus menyimpannya. Karena benar-benar kitanya yang jadi toxic gitu. Waduh, rasanya tuh zaman dulu tuh orang kalau ngomong sama aku, Wulan dulu sama sekarang beda banget ya. Ya, life happen gitu. Itu sih Fristi yang aku bisa sharing. Luar biasa sih, aku malah jadi aku yang belajar. Padahal ini sesi aku, tapi malah aku yang belajar banyak banget dari Kawulan seperti biasa. Jadi bener ya, yang tadi aku tangkap adalah tentang perubahan mindset yang awalnya victim ya, victim mindset, jadi lebih apa ya, jadi lebih ngerti kalau kita tuh yang ngontrol kebahagiaan itu diri kita gitu, bukan kondisi gitu, bukan kondisi bahkan orang lain gitu kan. Dan aku tuh bener-bener kebuka banget sih kayak kalau memang kita memilih untuk berdamai dengan segalanya ya kita akan lebih enak aja gitu hidupnya karena kita nggak perlu capek-capek menggenggam rasa apa namanya tadi rasa dendam atau rasa kepahitan tadi yang dibilang Kak Ulan kesedihan kepahitan atau semua emosi negatif itu kita nggak perlu genggam lagi karena memang sudah dilepas saja gitu udah diikhlaskan lah ya istilahnya dan perspektif terhadap dunia jadi berubah dan dengan kita berubah mindset juga apa namanya keadaan kita mungkin akan berubah jadi lebih baik juga kesempatan-kesempatan yang baik akan datang kepada kita gitu kan jadi hidup kita jadi lebih enak lah ya istilahnya kalau di fase ini memang ya teman-teman memaafkan itu yang kayak tadi aku udah bahas panjang sekali prosesnya panjang dan itu bisa bertahun-tahun gitu dan ya mungkin nggak cuma bertahun-tahun bakal lama banget mungkin sepanjang hidup memaafkan terus tapi ya apa ya aku sih berprinsip yang penting kita coba yang penting kita berusaha kita mencoba dan jangan memaksakan gitu jangan memaksakan harus maafin harus dilepaskan emosinya gitu bahkan kadang-kadang aku dulu kadang-kadang suka nyetel deadline gitu kayak pokoknya harus maafin tahun ini aku harus maafin gitu tapi ternyata kalau aku setting deadline kayak gitu mah tambah susah ya karena yang namanya perasaan kan nggak bisa di deadline-in istilahnya dan aku tuh luar biasa kagum banget gitu sama orang-orang yang benar-benar bisa ikhlas memaafkan 100% semuanya gitu semua kejadian buruk yang terjadi pada dirinya itu bisa dimaafkan dan dia bisa melepaskan semua emosi negatifnya bahkan sampai ke level ya istilahnya bisa kembali rekonsiliasi atau sampai apa ya berhubungan kembali dengan orang yang sudah menjadi pelaku apa namanya uh, ketidakadilan itu gitu. Aku sangat sangat kagum sekali sih makanya aku denger kalau setiap kali aku mendengar ceritanya Kaulan tuh aku selalu merinding kayak itu belum bisa di level itu. Jadi yang aku bisa lakukan sekarang ya hanya mencoba dan aku pelan-pelan bukan coba lakukan. Soalnya kalau coba itu berarti belum melakukan. Aku sudah melakukan. Jadi bisa yang bisa aku lakukan sekarang ya lakuin aja gitu. Lakuin aja proses sedikit demi sedikit entah dengan aku ngisiin apa namanya tuh ngisiin forgiveness terapi ini by the way teman-teman ya pertanyaan-pertanyaan ini nggak cuma dijawab sekali rutin aja
entah itu tiap bulan atau tiap berapa lama gitu. Pokoknya sampai teman-teman tuh paham sepaham-pahamnya apa yang terjadi, paham sepaham-pahamnya pelaku itu seperti apa, dan sampai akhirnya teman-teman bisa lega gitu, bisa lepas. Ini dikerjain terus aja gitu si forgiveness therapy. Nanti aku kasih tahu caranya gimana biar lebih mempercepat prosesnya. Tuh. Oke, nah ini aku makasih ya Kak Wulan tadi insight-nya luar biasa banget seperti biasa. Nah ini aku Sama-sama, Fristi. iya. Terus ini aku kasih jawabanku. Kalau aku jawabannya sih, ya tadi pertanyaannya keuntungannya apa gitu kalau aku berhasil memaafkan gitu kan. Ya aku jawabannya keuntungannya saya jadi lepas dari belenggu pikiran negatif, negatif saya sendiri, dan saya juga tidak perlu mendeskripsikan bagaimana aku jadi lebih bertumbuh dan juga apakah ada perubahan dalam melihat dunia, perspektif melihat dunia dan apakah aku jadi lebih kuat? Ya, jawaban aku adalah saya jadi lebih bijak dan tahu mana batas-batas yang harus saya lindungi gitu. Jadi aku tuh jadi tahu boundary aku tuh dari mana sampai mana gitu. Di situ. Terus saya juga jauh lebih kuat secara mental daripada dulu. Gitu. Nah, ini aku kasih nih cheat sheet. Bukan cheat sheet. Cheat. Cheatnya. Gimana cara mempercepat proses pemaafan? Yaitu dengan cara menulis. Aku kasih tanda koma suratnya karena bukan surat beneran. Surat beneran kan harus dikirim lewat pos atau dikirim ke si orangnya. Ini nggak usah dikirim. Tulis surat aja gitu. Pakai kertas HVS kayak kertas di buku kayak apa aja disobek atau gimana lah. Pokoknya kertas aja. Tulis surat kepada si pelaku. Tulis apapun perasaan kamu saat itu. Venting tuh apa ya? Ya, pokoknya bilang semua apa yang dirasain. Marah, be emotional. Kalau sedih, nangis. Kalau marah ya marah. Pokoknya keluar. Aku waktu itu disarankan oleh psikolog aku setiap hari. Ini sih. Soalnya dulu aku bener-bener udah level ngaco. Jadi aku sama psikolog aku ketika aku ngerjain forgiveness terapi, aku tuh disuruh membuat kepada orang tuaku itu setiap malam. Tulis apa aja gitu. Jadi ya aku tulis aja di surat itu aku tulis. Ya aku marah. Dulu kenapa aku gini 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 misalkan. Kayak kenapa sih mama papa tuh nggak pernah ada untuk aku? Kenapa sih mama papa nggak pernah nerima aku apa adanya? Kenapa sih aku dianggap cuman sebagai piala atau piagam aja yang dibangga-banggain ke tetangga, tapi nggak apresiasi yang sebenarnya gitu. Semua komplain, semua apa ya, kekesalan aku tuliskan tuh di surat. Surat terpanjang aku ada 4 lembar bolak-balik, berarti 8 lembar. 8 lembar bolak-balik. Aku tuliskan semua kesalahan yang mereka buat dari waktu aku um, umur 4 tahun yang aku ingat kejadiannya sampai setelah aku menikah, setelah aku pindah ke Jepang gitu. Semua itu aku runutin semua. Terus ya aku tulisin aja semua gitu. Sampai bener-bener lega. Tulisanku udah sampai jelek banget lah, pokoknya udah sampai nggak kebaca saking aku emosinya kan waktu itu. Tapi memang harus emosi. Ketika menulis itu aku luar biasa itu emosinya keluar. Soalnya aku inget lagi kan semuanya. Semua trauma yang udah ada di masa lalu, semua hal-hal yang diperbuat gitu, itu semua aku inget lagi. Jadi aku pas nulis aku tuh marah, nangis gitu kan. Emosinya tuh bener-bener dikeluarkan di situ. Sekali, 2 kali masih nggak ngaruh. Tapi pas udah mulai keberapa kalinya dan sampai proses mediasi 3 kali dengan psikolog itu, baru aku tuh mulai ada di fase yang bisa berusaha ngerti gitu. Oh, kayaknya orang tua aku nggak seburuk yang aku pikir juga gitu. Mereka sebenarnya tuh bisa ngerti gitu kan. Bisa kok ngerti, kayaknya cuma aku aja dulu yang salah cara gitu. Toh buktinya masih mau kok ikutan mediasi gitu.
nggak ditolak mentah-mentah banget gitu ya, mediasi dengan psikolog kok masih bisa gitu. Jadi aku tuh mulai agak mengerti gitu, dan setelahnya aku udah mulai, walaupun belum sepenuhnya, belum 100%, tapi aku udah mulai kontakan lagi gitu. Udah mulai kontakan lagi, udah mulai WhatsApp-an lagi. Aku tuh dari tahun 2019 putus kontak banget. Hilang aku tuh beneran dari istilahnya dari lingkunganku yang di Indonesia. Nggak ada yang tahu aku. Aku tuh baru mulai muncul lagi tuh baru-baru ini udah mulai apa, oh ya udah sih gitu. Dulu tuh aku bener-bener hilang dari sosial media. Pokoknya orang yang nomor segala macam kan, aku nomor Indonesia kan udah nggak nyala lagi kan. Jadi kayak bener-bener cuman punya nomor Jepang. Pokoknya intinya kalau mau nyari aku, carinya ke kedutaan besar. Carilah gitu. Aku tuh sampai selevel itu, kabur. Jadi kayak kabur gitu dari lingkungan dulu. Nah, tapi setelah aku melakukan si forgiveness terapi dan aku bikin surat segala macam, mediasi juga, itu aku udah mulai berpikir ya, ngapain aku sih sampai kabur Kalau susah. gak bisa kayak nyalain. Ini tuh dunia lo atau diri gue gitu. Kayak, wah Oh, ini tentang ada yang kayak bocor. kita ada semua orang gitu kan. Oh, udah. Ya, sorry. Nah, terus jadi intinya teman-teman eh, boleh coba tulis surat kepada pelaku siapa aja gitu. Mantan kek, atau temen yang kalian lagi musuhan kek, orang tua atau keluarga atau siapa aja. Oke. Nah, ini quotes ya. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Jadi kayak memaafkan itu kayak melepaskan seorang tahanan. Tapi pas nyadar ternyata si tahanan itu ternyata diri kamu. Gitu. Jadi kalau kita nggak memaafkan, kita tuh kayak tahanan gitu. Kita tuh kayak orang yang nggak bebas aja gitu. Yang terbelenggu lah istilahnya gitu. Nah, kesimpulan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti memaklumi. Bukan berarti rekonsiliasi untuk kembali. Dan memaafkan itu nggak instan. Ngomong aku memaafkanmu itu bukan memaafkan yang sebenarnya. Memaafkan yang sebenarnya itu dari dalam hati, dari dalam diri, bukan cuma diomongin gitu. Nah, terus coba gitu. Lalu coba mengerti si pelaku, sudut pandang si pelaku, coba berempati dengan si pelaku. Dan forgive and you will be set free from your own suffering. Jadi memaafkan dan kamu akan bisa dilepas, lepas dari segala penderitaan saat ini. Gitu. Oke, kayaknya presentasi aku hari ini sampai di sini. Nah, untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh di chat atau boleh buka mic langsung. Ini aku stop dulu ya share screen-nya. Stop streaming. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pening banget nih. Oke. Halo, Oke nih, ya udah. Boleh. Siapa ini? Kamira? ya, Kak Fristi mau nanya, apa namanya? Itu kan tadi tentang memaafkan orang lain. Kalau misalnya memaafkan ke diri sendiri, apakah